Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para sepuh, para jamaah salat isya berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih Masjid Raya Puritluk Jambe, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan menyebut nama beliau, dengan banyak mengingat beliau, fa insyaallah hati kita semua akan Allah bahagiakan, dan kita semua yang memiliki penyakit hati akan Allah hilangkan penyakit hati tersebut. Habib Umar bin Hafidh katakan di dalam kitab Maulid beliau, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubi rawana. Demi Allah, orang yang terbiasa menyebut-nyebut keindahan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca salawat, Allah akan hilangkan penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebab Allah kumpulkan kita semua seperti ini nanti di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sangat populer kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kalau kita baca juga terjemahannya mungkin terkesan biasa, Pak. Mungkin terkesan iya itu memang perintah puasa yang Allah wajibkan untuk kita semua. Namun kalau kita perhatikan lebih detail, lebih kita perinci setiap kalimatnya, ini menunjukkan betapa besarnya rahmannya Allah untuk kita semua, kasih sayang Allah untuk kita semua. Allah memulai ayat tersebut dengan ya ayyuha. Kalimat ya ini adalah harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Ini adalah seruan yang kalau di dalam bahasa Arab seruan itu ada sekitar 14. Namun di dalam Al-Quran yang dipakai cuma satu, yaitu ya saja. Ini tidak terbatas jarak, yang jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh, semua Allah seru dalam panggilan tersebut. Lalu Allah menyambungnya dengan ayyu. Ayyu ini munada. Munada menguatkan inti panggilan yang tadi, ditakkid lagi. Lalu Allah tambahkan dengan ha. Ya ayyuha. Ha itu tanbih atau peringatan. Jadi ya ayyuha ini adalah seruan yang berarti peringatan yang sangat penting untuk kita. Lalu Allah sambung lagi dengan alladzina. Alladzina ini isim mausul, objek yang tidak terikat, tanpa sekat, tanpa batas apapun. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, anak-anak, dewasa, yang punya jabatan, gak punya jabatan, semua Allah wajibkan untuk perintah yang selanjutnya Allah bacakan itu. Ya ayyuhalladzina, baru kemudian kata iman di situ ditempelkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata iman pertama kali di dalam Al-Qur'an itu pada perintah salat Allah tempelkan. Sebagaimana kita sering baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat 3. Allah menempelkan kalimat salat selalu dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Padahal yang dimaksud adalah salat. Allah memberikan clue seperti ini kepada kita
tak lain tak bukan adalah kalau kita mau melihat keimanan kita atau keimanan orang lain, maka lihat cara dia sholat. Kalau kita laki-laki mungkin sering dengar ya, perintah sholat Jumat itu juga Allah mulai dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zirul baik. Allah memulai segala jenis perintah sholat itu dengan kata iman. Ini seolah membuktikan bahwa dengan melihat keimanan kita bisa melihat, dengan melihat sholat kita bisa melihat keimanan seseorang. Dan ada 3 jenis dari keimanan yang tersirat daripada ayat-ayat tersebut. Yang pertama, orang yang memiliki keimanan yang kuat, maka sebelum datang seruan tentang iman ini dia sudah bersiap-siap. Makanya perintah puasa itu Al-Baqarah ayat 183 turunnya bulan Sya'ban. Sya'ban pada hari Senin, turunnya di tahun kedua Hijriyah. Tepatnya di kota Yastrib, yang dulu jadi Yastrib, yang sekarang jadi Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW pada hari Senin menerima ayat tersebut. Namun di tahun-tahun berikutnya Rasulullah SAW terbiasa memulai puasa di bulan Sya'ban. Puasa sunnahnya Nabi Muhammad lebih rajin daripada bulan-bulan lainnya, terkecuali bulan Sya'ban itu. Rasulullah lebih rajin puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa yang bisa kita ambil di sini? Orang yang punya iman yang kuat, subuh belum azan dia sudah datang ke masjid, Pak. Dia sudah sholat tahajud, sudah sholat sunnah, sudah sholat, sudah zikir dan lain sebagainya. Orang yang imannya menengah, iman standar, ini kalau diserukan azan baru berangkat. Itu iman yang standar. Siapa yang bilang standar itu? Allah sendiri di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sering dengar ini perintah azan, innama itu ya. Allah memulai dengan innama. Innama itu adatul khasri. Ya, huruf penegas yang menafikan selainnya. Sesungguhnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu manakala mendengar panggilan Allah hatinya bergetar. Kita kalau dengar azan sehari 5 kali, berapa kali kita tergetar hati kita? Apa jangan-jangan kita biasa aja, bahkan keberisikan dengan suara azan? Ini patut kita koreksi. Karena hati orang beriman kalau disebut innama itu berarti yang nggak begitu nggak beriman. Ya. Jadi kalau kita hatinya masih bergetar, bersyukur bahwa itu masih ada iman di dalam hati kita. Ini standarnya orang beriman, kalau dengar azan berangkat. Ada lagi yang imannya tipis. Imannya tipis, azan sudah berkumandang, jamaah sudah selesai, sudah pulang, masjid sudah dikunci, dia baru pengen sholat. Kadang malah nggak sholat sama sekali. Ini ada masalah dalam imannya. Lalu ditanya, kenapa azan itu diperdengarkan 5 kali dalam satu hari? Nabi ditanya begitu. Pendengaran kita, kuping itu bahasa Arabnya uzun, jamaknya azan. Azan diperdengarkan kepada telinga, kepada mereka yang masih punya telinga dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azan ini, panggilan sholat ini adalah konfirmasi bahwa kita ini masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di antara umatku nanti ada yang subuhnya dia masih jadi orang beriman, tapi malamnya sudah jadi orang kafir. Subuhnya masih buka Quran, Pak, malam udah main slot. Ini ada orang-orang begini zaman sekarang. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Malamnya beriman, paginya udah nggak beriman lagi. Ada di antara umat Nabi yang seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak tergolong di antara orang-orang yang demikian. Lalu apa kaitannya iman itu dengan puasa? 3 level keimanan. Orang yang imannya kuat biasanya memulai puasa nggak cuma datang bulan suci Ramadan. Ramadan ini magnetnya besar banget. Orang yang nggak pernah sholat di masjid, begitu datang bulan suci Ramadan, saf bisa paling pertama. Tuh keistimewaan Ramadan. Tapi bonus diberikan di awal nggak menjamin sampai selesai. Itu yang membuat masjid itu kalau udah tengah akhir mengalami kemajuan jamaahnya. Makin maju, Pak, ya, makin kosong. Itu sebab karena keimanan itu berbolak-balik. Ya, katanya Nabi SAW memberikan kita satu gambaran yang indah. Kata Rasulullah SAW, man qama bihurmati Rajab wafaqahullah lil qiyam Sya'ban. Orang yang memuliakan hak-hak bulan suci Rajab dengan amal ibadah jauh dari perkara maksiat, Allah akan memberikan dia taufik dan kemampuan untuk memuliakan bulan Sya'ban. Wa man qama bihurmati Sya'ban wafaqahullah lil qiyam Ramadan. Dan orang yang membiasakan diri menunaikan hak-haknya bulan Sya'ban,
dia mulai puasa di bulan Sya'ban, mulai tadarus bulan Sya'ban, Allah akan memberikan dia kemampuan dan kerajinan untuk bisa memenuhi bulan suci Ramadan dengan amal ibadah. Wa man qama bi hurmati Ramadan, dan orang yang mampu menunaikan hak-haknya bulan suci Ramadan, hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan. Dan orang yang menunaikan hak-haknya bulan suci Ramadan, Allah akan menjaga dia dari perkara maksiat dari Ramadan tahun ini hingga Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat golongan yang seperti itu. Namun di malam pertama bulan suci Ramadan itu semua kaum muslimin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk salat tarawih dapat ampunan semuanya. Kita 2 rakaat salat tarawih lalu berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Semua dapat ampunan. Tapi ada 4 golongan yang kalau satu saja kita termasuk golongan ini, kita nggak dapat ampunan di bulan suci Ramadan walau melewati 1000 kali Ramadan. Siapa itu? Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Apalagi kepada saudara, pada orang tua, pada tetangga, jangan pernah kita memutus tali silaturahim. Ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling sejati untuk menyambung tali silaturahim? Mereka yang mendapati ada orang yang membenci, namun mereka menjalin silaturahim kepada orang yang membenci. Kalau orang yang suka sama kita, otomatis Pak, kita pasti nyambung silaturahim. Tapi kalau ada orang yang benci, kita sambung, itu kata Rasulullah, penyambung tali silaturahim yang sejati. Yang kedua, golongan yang tidak mendapat ampunan di dalam bulan suci Ramadan adalah al-aqlu walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita kadang di luar rumah baik pada tetangga, kepada masyarakat, namun di dalam rumah kepada orang tua kita bermusuhan. Waliyadzubillah min zalik. Yang ketiga adalah mudminin khamar, orang yang terbiasa minum minuman keras, narkoba, atau segala jenis yang memabukkan. Mudah-mudahan kita terbebas dari hal-hal demikian. Dan yang keempat, yang terakhir saya sampaikan, orang yang tidak mendapatkan ampunan walau melewati 1000 kali bulan suci Ramadan adalah musyahin. Musyahin ya Rasulullah, alladzi fi qulubihim syahna ahadu minal muslimin, orang yang di dalam hatinya masih ada sifat bermusuhan, masih ada sifat dengki, hasud kepada satu orang muslim. Rasulullah menyebutkan satu orang muslim, apalagi kalau 2, apalagi kalau 3, apalagi kalau sebanyak-banyaknya komunitas ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal demikian, dan mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua hingga bisa menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, amin. Dan juga mudah-mudahan Allah isi Ramadan kita ini dengan amal ibadah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.